saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang esa, karena anugerah-Mu kami bisa ada dengan seluruh keberadaan kami saat ini. Kami bisa menikmati hari baru ini. Siapakah kami ini yang menerima perhatian besar dari-Mu? Sungguh baiknya Engkau Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Biarlah kami mampu mengisi hari ini dengan lebih baik dari hari yang sudah-sudah kami lewati. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami mau mendengar sabda-Mu. Bukalah hati, akal, dan pikiran kami. Mampukan kami menyingkapkan kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan memuliakan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mika 5 ayat 1-4a. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Pemimpin yang dinantikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pemimpin kaum Israel berlaku hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Para pemimpin memutuskan perkara karena suap, dan para imam memberi pengajaran karena bayaran. Para nabi menenung karena uang. Ketidakadilan yang terjadi dari ulah para pemimpin itu membuat rakyat hidup menderita. Hadirnya Nabi Mika yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kesalahan-kesalahan para pemimpin itu, juga untuk memperingatkan akan datangnya hukuman penghakiman Allah atas Israel. Bangsa yang kejam akan datang merebut kerajaan dan menghancurkan kota Yerusalem, termasuk bait suci akan hancur. Tetapi Nabi Mika juga menyampaikan berita pengharapan, di mana Allah akan mengumpulkan kembali sisa umatnya, juga akan bangkitnya seorang pemimpin, agar mereka tidak hancur dalam penderitaan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Nabi Mika merupakan nubuat kedatangan Kristus Yesus, bahwa Allah akan membangkitkan seorang pemimpin, seorang Mesias dari sebuah kota kecil bernama kota Betlehem, yang dulunya juga telah melahirkan seorang raja besar, yaitu Raja Daud. Dan dengan caranya sendiri, rancangan itu akan digenapinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi, bahkan ia dapat menggunakan siapa saja agar rancangannya terjadi. Lukas 2 ayat 1, 3-6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara, demikianlah Tuhan memakai Kaisar Agustus yang dengan perintahnya tersebut menggenapi nubuat tempat kelahiran Yesus, di mana Maria yang sudah mengandung cukup waktu akhirnya melahirkan Yesus di kota Betlehem. Pemimpin Israel yang dinantikan lahir di Betlehem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai rakyat, tentu kita ingin mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana, yang berpihak akan kesejahteraan seluruh masyarakat, yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak bertindak semena-mena, yang mencintai keberagaman, yang mencintai damai. Pemimpin yang taat kepada Allah. Selagi pemimpin yang seperti ini belum ada, maka kita sebagai rakyat tentu sulit untuk hidup sejahtera, apalagi bila dilekatkan label sebagai minoritas. Kita akan sering merasakan ketidakadilan. Namun Allah dengan kekuatannya akan senantiasa melindungi kita yang tetap setia kepadanya. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki kepercayaan diri dan dengan sungguh-sungguh percaya mengandalkan kekuatan Tuhan. Dari manapun asal kita, tidak peduli dari kota terpencil sekalipun, tidak peduli dari keluarga ekonomi sesulit apapun dan seberantakan apapun, jangan kecil hati. Tuhan bisa memakai kita sebagai alatnya. Kita bisa dipilihnya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan jadilah sebagai seorang pemimpin yang dinantikan, yang senantiasa membawa damai sejahtera di tengah kehidupan masyarakat, dimanapun berada. Teladanilah Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nubuatan telah digenapi. Pemimpin besar telah dibangkitkan dari kota kecil Betlehem. Ia adalah raja yang akan ditinggikan di seluruh dunia. Bersukacitalah kita yang memang menantikan kehadirannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kami dari Silver Sere mengucapkan selamat menyambut Natal 2022. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Yesus Tuhan kami, yang telah menjadi pengantara, yang mendamaikan kami manusia berdosa ini dengan Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Tanpa-Mu, kami menjadi orang yang tidak layak dan patut binasa. Tetapi karena anugerah Allah yang sungguh besar, kami diselamatkan. Kerinduan kami untuk senantiasa berada di dekat-Mu. Bersama-Mu ada sukacita, ada ketenangan, ada pengharapan. Terima kasih atas semua anugerah-Mu. Terima kasih pula untuk kesempatan di mana Engkau telah menempatkan anak-anak-Mu boleh menjadi seorang pemimpin dan bahkan mempersiapkan calon-calon pemimpin lainnya. Mampukanlah mereka menjadi pemimpin yang membawa damai sejahtera, meneladani Yesus Tuhan senantiasa, menjadi pemimpin yang dinanti-nantikan rakyat. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkatilah para pemimpin negara kami. Berkatilah kami seluruh rakyat. Jadikanlah kami rakyat yang taat hukum dan bersatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.